Lah wong Islam itu dalam Al-Quran itu sudah jelas, suatu saat nanti bangsa ini, Islam ini akan terkotak-kotak dan akan menjadi ya kaum-kaum ini. Wah, ini banyak sekali, ada kaum yang seperti ini, ada yang kaum Islam yang modelnya seperti ini. Habis presiden, ganti lagi vaksin, ganti lagi pemerintahan, ganti lagi politik, ganti lagi rakyat, ganti lagi oknum dan sebagainya. Sekarang ganti topik baru yang berkaitan dengan Islam teroris. Islam teroris itu tung ya, Islam teroris itu bukan urusanmu. Sudah ada yang ngurusi, Densus 88 itu yang ngurusi. Ya. Bukan lutung kasarung yang keluar-keluar mulutnya bau tai. Gak usah ngurusi. Itu sudah ada tugas masing-masing dan sudah ada yang menangani, Densus 88. Kalau kamu yang mengurusi, bukan jadi Densus, tapi jadi Sensus Homo 88. Paham kamu ya? Sok-sokan aja yang diurus Islam teroris. Cangkemmu itu termasuk teroris loh ya. Tak pikir-pikir cangkemmu itu teroris, sama aja. Tadi bilang Islam akan terpecah-pecah. Ayo mana buktinya? Kalau memang kamu pinter ya, buktikan mana coba. Dalam hadis mana itu? Kalau ngoceh cangkem tai itu saenak udele dewe kalau ngoceh ya. Namanya ketek monyet lutung kalau ngomong saenake dewe. Lawang sudah ada petugasnya, ada Densus 88. Iya, kalau ketek kalau lodong itu yang mengurusi. Jadi sensus, lama-lama yang disensus janda atau sesama jenisnya, sesama lutungnya. Aduh, kacau. Itu sudah tertuang dalam sebuah hadis ya. Dengarkan kupingmu, lutung, itu sudah tertuang dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda ya, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Buka di hadis riwayat Tirmizi. Goblok kamu itu, tolong. Yang mempermalukan Islam itu adalah ya oknum-oknum orang yang beragama Islam yang mempunyai paham teroris, saudara. Kalau ceramah niru-niru Habib Rizik, gak usah niru-niru, lutung ya lutung aja. Teroris saudara. Lutung tai kuning saudara. Gitu kalau ngomong itu yang benar. Betul. Tetapi pelaku-pelaku oknum yang beragama Islam menjadi teroris. Ya, teroris juga ada yang beragama Kristen, teroris juga ada yang agamanya Hindu, teroris juga ada yang agamanya Buddha. Teroris itu banyak. Tetapi di Indonesia musuh kita berkali-kali saya udah bilang. Berkali-kali saya ngomong cangkem blepotan. Kita sebagai tuan rumah. Kenapa saya bilang kita sebagai tuan rumah? Karena di Indonesia ini orang bermayoritas agamanya Islam. Oh goblok wong iki rek. Kok bisa disebut Islam di Indonesia adalah tuan rumah? Goblok kon jancuk tenan kon niku. Asli goblok tenan kon niku. Di Indonesia itu ada 5 agama yang diakui negara dan resmi. Ya, diakui negara dan milik negara. Di Indonesia ada 5. Kok bisa satu Islam jadi tuan rumah? Goblok ya amit-amit. Jadi yang lain numpang begitu, Cuk. Otakmu ada di mana ya? Makanya jangan selalu buka katok, jangan selalu buka lubangnya tai. Buka sejarahnya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Hindu Buddha sudah berkuasa di negari ini. Waduh, gobloknya amit-amit kamu, setan bangsa tenan. Nggak ada Islam itu jadi tuan rumah di negeri ini, nggak ada. Semua jadi tuan rumah. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua jadi tuan rumah Indonesia. Nggak ada yang dibeda-bedakan. Kalau agama mayoritas itu betul, tapi kalau agama Islam tuan rumah Indonesia itu salah. Ya,
Saya wong Islam, wong Muslim asli sejati. Uduk lotung koyo awakmu, gedabros, gak jelas agamamu. Muslim orang Muslim, ngaku-ngaku Islam, Islam KTP. Buka sejarahnya, jangan buka lubang tai. Ya, buka sejarah, jangan cuma pinter buka lubangnya tai kuning. Makanya otakmu otak tai, warnanya kuning, kuning basi, goblok. Islam kok disebut tuan rumah ndasmu iku yo. Islam itu agama mayoritas di negeri Indonesia. Di negara Indonesia itu baru betul agama tuan rumah ada 5 di negeri ini. Ayo belajar lagi kamu ya. Kowar cocotnya, gobloknya amit-amit, paling ora sekolah hari ini. Jadi kalau ada orang yang non Islam menghormati kita, harusnya kita sebagai tuan rumah lebih menghormati. Oh iya, harus dihormati dan lebih menghormati kepada tuan rumah yang ada di hutan Hombreng. Hutan Hombreng kan tuan rumahnya lutung kepala tai, ya kan? Otaknya otak tai. Nah, itu baru dihormati, dihargai. Kan hutan Hombreng, hom pimpa alaihom hombreng. Udah, itu aja. Jadi kalau ada ucapan, ada kata-kata dari lutung sepertimu, gak bisa dipercaya. Kamu asal nyeplos congornya, ya, bacot aja gede, nggak ada buktinya, hadis-hadis aja nggak tahu, Quran aja nggak tahu. Orang yang disebut gila, yang gila itu awakmu le sing gendeng, goblok tolol awakmu, ngawur. Islam tuan rumah. Sebelum Islam lahir di Jawa, di Indonesia, di negeri ini, Hindu Buddha sudah ada. Mbok baca sejarah dulu ya. Kalau Islam tertua itu lain lagi di Nusantara, begitu. Tapi agama yang paling tua yang pertama kali singgah di negeri ini, dianut oleh orang-orang di negeri ini, di negeri Nusantara ini adalah Hindu Buddha. Tolol, Hindu Buddha itu asli tuan rumahnya, goblok. Nek jihad ngelawan teroris, ngajak-ngajak aku, kita bantai itu teroris itu. Kalau mau jihad ngajak-ngajak aku, mau ngajak kemana? Ke hotel, ketemuan aja nggak berani. Madulan, ngajak-ngajak aku membantai teroris. Halah, kalau memang mampu, sanggup, ya lutung ya. Kalau kamu itu memang sanggup, awakmu sanggup, gantian niku tugase Densus 88. Wes gak usah tugas Densus 88. Bayarane badoken awakmu dhewe le. Yo. Orang-orang Densus, petugas Densus ya, itu suruh berhenti, suruh istirahat di rumahnya masing-masing. Jadi teroris kamu atur sendiri. Gimana? Kamu ganyang sendiri. Cyber kan? Makane. Oh, jadi nggak ada fungsinya dong Densus 88, iya kan? Hanya bayangan, kalah dengan cyber. Aduh, gila orang ini. Ngajak-ngajak aku. Mau kemana? Mau ke hotel? Hah? Mau naik pohon di hutan? Kowar-kowar nggak ada buktinya. Taunya kowar-kowar nyocot aja di media. Turun ke lapangan, bantai itu teroris kalau memang jantan kamu. Gak usah kowar-kowar aja mulutnya, ceramah kayak ustadz, kayak kiai, kayak baib, busuk ya busuk aja. Ora laku awakmu iku, ya, ora laku. Coba ada orang edukasi tentang seperti ini aja bilang tai, berarti memang pahamnya paham ISIS. Bantai saja orang-orang yang seperti itu. Bantai saja orang-orang yang seperti itu. Bantai saja orang-orang yang seperti itu. Perintah siapa? Perintahnya Arya. Perintah siapa? Perintahnya Arya. Perintah siapa? Perintahnya Arya. Perintah siapa? Perintah Lutung Kasarung, si tai kuning. Sok-sokan, sok jagoan. Mau merintah siapa? Yang mau diganyang tuh siapa? ISIS yang mana? Cangkem tai, membolak-balikan fakta. Gak ada orang yang ngomong apa-apa, ngomong sendiri. Gak ada pembahasan ISIS, bahas sendiri. Atau jangan-jangan awake dhewe iku sing ISIS, tujuannya hanya memprovokasi, memancing kemarahan, kebencian. Kalau lanang sejati, turun langsung ke lapangan, tarung langsung, hidup atau mati. Gak usah ke ISIS dulu. Makanya Densus 88 diturunkan dengan pasukan siluman. Kalau pasukan Hombreng yang diincar pantat, turun langsung ke lapangan, duel.
satu lawan satu. Itu baru lanang sejati. Perintah taek. Hah? Bantai, seret bila perlu kalau orang-orang paham teroris bawa kantor polisi. Ini belum jadi presiden, belum jadi angkatan besar, belum jadi panglima besar, belum jadi jenderal, belum jadi manusia-manusia yang berpangkat. Sudah seperti itu cangkemnya. Apalagi kalau sudah jadi orang besar. Mau jadi apa negeri ini kalau dipimpin manusia bangsat seperti ini? Dikit-dikit main seret, dikit-dikit main seret. Nggak ada Indonesia itu seperti itu. Itu radikal namanya, anarkis. Justru yang dibantai itu kamu, jancuk. Beraninya keluar-keluar di media, turun kamu. Kalau memang jantan, jangan sok jagoan kalau di media. Turun langsung ke lapangan. Turun ke lapangan, duel langsung 1 lawan 1. Mana yang bongkok lebih dulu? Begitu, itu lanang jenenge. Bukan keluar-keluar di media, cari-cari pengikut, mau digobloki, mau dicuci otaknya. Seharusnya semua dirangkul dengan baik, diajak damai dengan baik, bukan diajak jadi pengikutnya. Itu namanya pengikut jancuk namanya. Bersama masyarakat Indonesia, kalau Anda melihat orang-orang seperti itu menggunakan agama Islam sebagai teroris, mempermalukan Islam secara sadis, maka itu adalah musuh kita semua. Kita bantai. Kita bantai di media, kita bantai saudara-saudara di media. Tak perlu turun tangan, tak perlu turun ke lapangan, kita bantai saja, nyerocos saja cangkemnya, saudara-saudara. Karena perut saya sudah gendut, saudara-saudara, tak mampu untuk bertarung. Karena saya pengecut, saudara-saudara. Saya hanya besar mulut, besar cangkem, besar cocot, saudara-saudara. Mari kita bantai bersama-sama. Nasi goreng, nasi uduk, nasi rawon, nasi pecel, gedabros. Bantai saja, jangan takut. Orang-orang seperti itu mah sekat malu-maluin aja Islam loh. Dasar monyet, dasar monyet, dasar monyet. Oh alah tung, ternyata ngaku dewe kalau dirinya itu monyet. Dasar monyet, dasar lutung, dasar ketek. Waduh lutung, aku lutung. Alhamdulillah kamu udah jujur tung. Iya memang dasar lutung, dasar monyet. Jadinya keluar-keluar aja. Santai aja, kita keluar-keluar di media. Gak usah turun tangan. Cukup kita bondo abab, bondo iler. Kan sudah ada Densus 88 toh. Gitu aja kok repot. Mati aja kamu itu jadi manusia.